Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kita buka saja pertemuan kita hari ini dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman, silakan teman-teman tulis tanggal hari ini, tanggal berapa sekarang? 8 ya? Tanggal 8, ya 8 September. Lalu teman-teman tulis judulnya ini, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, kalau sudah silakan teman-teman dibuka buku paketnya halaman 14. Di sana kalau tidak salah soalnya ada 1/2, 1,75 gitu ya. Lalu ada 2, 1/3. Lalu ada 60%. Jadi di sana ada 4 bilangan pecahan yang semua jenisnya berbeda-beda. Yang 1/2 ini bentuk pecahan apa namanya? Pecahan biasa. Pecahan biasa, pintar. Gias ya barusan ya. Kalau 1,75 ini pecahan apa? Desimal. Iya, Desimal. oke. Desimal ya. Yang 2/1/3 ini pecahan apa? Campuran. Campuran, pintar Hazril. Ini pecahan apa nih? 60%, Bu. Oke, pecahan persen ya. Lalu untuk mengurutkan pecahan, teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah boleh ditulis di buku tulisnya sayang langkah 1 atau langkah pertama, samakan bentuk pecahan. Ini kan masih beda-beda nih. Ini masih pecahan biasa, yang ini desimal, yang ini campuran, yang ini persen, kan masih berbeda-beda ya bentuk pecahannya ya. Jadi bentuk pecahannya atau jenis pecahannya masih berbeda-beda. Nah, untuk mengurutkan supaya sama rata, kita perlu menyamakan dulu nih bentuk pecahannya, teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita coba ubah yang 1/2 ini menjadi pecahan biasa. Tetap ya, karena dia sudah pecahan biasa bentuknya ya. Lalu yang 1,75, bagaimana bentuk pecahan biasanya? Ada berapa angka di belakang koma, sayang? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka pecahan biasanya pasti berpenyebut 100. Karena nolnya ada 2. Oke, pembilangnya kita tulis saja angka di sini. 175. Lalu yang ini, pecahan campuran. Oh, ini gampang. Depan kali bawah tambah atas. Penyebutnya tetap sama gitu ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 1, 7. pembilangnya adalah 7. Penyebutnya tetap sama, 3. Lalu yang terakhir, 60%. Ini juga mudah ya, gampang ya. Per 100. Per 100, pintar. 60/100. Oke, kalau bentuk pecahannya sudah sama semua, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah Urutannya. penyebutnya sudah sama atau belum, teman-teman? Disamakan. Kalau belum sama penyebutnya, kita perlu menyamakan penyebut terlebih dahulu supaya nanti nilainya setara. Maka tulis langkah yang kedua adalah menyamakan penyebut jika diubah ke pecahan biasa. Kalau kita menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk menyamakan penyebut, perlu dicari KPK dari masing-masing penyebut. Jadi kita perlu mencari KPK dari 2, 100, dan 3. Nah, di sini kan penyebutnya yang 1/2 ini penyebutnya 2. 175/100 ini penyebutnya 100. 7/3 ini penyebutnya 3. 60/100 penyebutnya sama dengan yang 100. Gitu ya. Kelipatan itu sama dengan perkalian. Nah, persekutuan ini bisa diartikan atau arti mudahnya supaya kita gampang memahami. Persekutuan itu artinya sama. Nah, berarti arti dari KPK adalah perkalian yang hasilnya sama, namun yang paling kecil. Kuncinya yang supaya lebih mudah, lihat angka yang paling besar. Di antara 2, 100, dan 3 yang paling besar berapa? 100.
100. Pintar. Kelipatan dari 2 dulu deh. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan seterusnya gitu ya. Tidak terhingga. Jadi Bu Nana tuliskan titik-titik saja ya di sini. 100. 100 kali 1. 100. Ya, oke. 100 kali 2. 200. 200. Pintar. 100 kali 3. 300. 300. Pintar. 100 kali 4. 400. 400. Oke, good job. Dan seterusnya ya, sampai 500, 600, dan seterusnya. Yang 3. 3 dikali 1. 3. 3 kali 2. 6. 3 kali 3. 9. 9. 3 kali 4. 12. 12. 3 kali 5. 15. 15. Dan seterusnya. Antara 2, 100, dan 3, yang paling besar adalah 100. Teman-teman fokus ke sini dulu. Kalian dari 100, kelipatan yang pertama itu adalah 100. Kira-kira 100 ini bisa habis tidak dibagi 2? Bisa. Bisa ya, bisa habis ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, kalau 100 dibagi 3 bisa habis tidak? Tidak bisa. Tidak bisa ya, Gies ya. Pintar, Gies. Tidak bisa habis. Karena dia tidak bisa habis dibagi 3, maka 100 ini bukan KPK-nya. Karena dia hanya bisa dibagi habis oleh 2, tapi tidak bisa dibagi habis oleh 3. Lanjut, kalau angka yang pertama tidak bisa, kita lanjut ke angka yang kedua, 200. 200 bisa habis tidak dibagi 2? Bisa. Bisa. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Kalau 200 dibagi 3 bisa tidak? Habis tidak? 200 dibagi 3 itu tidak habis. Kalau teman-teman tidak percaya, mau membuktikan, silakan pakai porogapit gitu ya. Misalnya 200 dibagi 3. Pakai cara porogapit yang kemarin telah kita pelajari, itu dia tidak akan habis-habis nanti. Oke, karena 200 tidak bisa, maka 200 bukan KPK-nya. Ya, kalau angka yang kedua tidak bisa juga, kita coba angka yang ketiga. 300 bisa habis dibagi 2? Bisa. Bisa ya. 300 dibagi 2 sama dengan 150. Lalu 300 bisa habis dibagi 3? Bisa. Bisa ya. 300 dibagi 3 sama dengan 100. Oke, karena dia bisa kedua-duanya, bisa dibagi 2, bisa habis dibagi 3, maka 300 inilah yang merupakan KPK-nya karena dia perkalian yang sama dimiliki oleh semuanya dan dia yang paling kecil, gitu ya. Kalau di sini tadi kan Bu Nana bilang 2 tidak terhingga. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, kalau dia mendapat giliran 2 dikali 150, itu hasilnya akan 300. Begitupun yang 3. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya sampai akhirnya dapat 3 kali 100. Itu nanti dapatnya 300. Oke, lanjut. KPK sudah kita dapatkan, berarti ini adalah penyebutnya yang sudah sama. Berarti kita samakan penyebutnya semua ke 300. Ini 300. Ini juga per 300. Ini juga per 300. Yang ini juga per 300. Setelah sama penyebutnya, teman-teman tulis langkah ketiga, membagi penyebut baru dengan penyebut asli, lalu kalikan dengan pembilangnya. Setelah tadi didapat KPK-nya 300, maka penyebutnya menjadi 300 semua. Setelah kita temukan KPK-nya 300, maka penyebut yang baru itu adalah yang 300. Sekarang kita ke pecahan yang pertama, 1/2. Penyebut yang baru dibagi dengan penyebut asli. 300 dibagi 2 berapa teman-teman? 50. 150. Pintar. Lalu kalikan dengan pembilangnya. 150 dikali 1 sama dengan 150. Oke, berarti pecahannya menjadi 150 per 300, gitu ya. Lalu yang pecahan kedua, 175 per 100. Penyebut barunya adalah 300. 300 dibagi penyebut asli. 300 dibagi 100, berapa teman-teman? 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang. 3 kali 175 hasilnya 525. 300 dibagi 3. Berapa teman-teman? 100. 100, pintar. Lalu dikalikan pembilangnya. 100 kali 7. 700. 700, pintar. 100 kali 7 sama dengan 700. Tulis di sini. Berarti pecahan barunya menjadi 700 per 300. Pecahan terakhir, 60 per 100. 300 dibagi 100. 3. 3 dikali 60. Berapa?
180, Bu. Pintar, 180. 3 kali 6, 18, tinggal tambahkan nolnya di belakang ya. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, bentuknya sudah sama, tinggal kita urutkan, sayang. Langkah yang terakhir, diurutkan dari yang terkecil. Karena permintaan di buku adalah diurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil yang mana, sayang? 150. Pintar, yang paling kecil 150. Berarti yang pertama ini, urutan pertama adalah ini. Yang terkecil kedua? 180. 180. Lalu yang ketiga? 325. 525. Lalu yang terakhir 700. Yang pertama 150 per 300 itu miliknya 1/2. Berarti yang pertama adalah 1/2. Yang kedua 180 per 300 miliknya 60%. Berarti yang kedua adalah 60%. Lalu yang ketiga 525 per 300 miliknya 1,75 ini tadi ya. Miliknya 1,75. Lalu yang terakhir 7/3 atau miliknya 21/3. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan boleh di-live.